Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iqraran bihi wa tauhida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat berjamaah di masjid-masjid besar itu ya, sholat yang maghrib, isya, subuh tuh, sering imam memulai bacaan suratnya itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin pada suratul Fatihah itu ya. Tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bapak misalnya pergi ke Arab Saudi, hampir semua masjid-masjid di sana itu mengawali surat Al-Fatihah itu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa diawali Bismillahirrahmanirrahim seperti di kita. Lalu bagaimana sebenarnya kedudukan hukum ya, tidak membaca Bismillah atau membaca Bismillah di dalam suratul Fatihah? Para ulama memang ada sedikit berbeda pendapat dengan hadis yang sama sebetulnya ya. Hadisnya sama, tapi penafsirannya berbeda. Ini yang disebut sebagai dalam istilah usul fikih lafaz mushtarak ya. Kalimatnya sama tapi tafsirnya berbeda. Ya. Katanya sama tapi maknanya berbeda. Itu disebut sebagai lafaz mushtarak dalam kitab atau ilmu usul fikih. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis ini sahih Pak. Ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim dan berbagai syarahnya. Kata Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab selalu memulai sholatnya dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Lalu apa pendapat Anas bin Malik sendiri yang meriwayatkan hadis ini? Kata dia, sekalipun hadis itu menceritakan tentang memulai sholat itu dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak berarti imam seseorang itu membaca Fatihah itu tidak membaca Bismillah. Maknanya mesti dia membaca Bismillah. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan di sini. Artinya kata Anas bin Malik, sesungguhnya Rasul juga membaca Bismillah. Ya. Kata Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam tuh yang banyak kitab jaya di kalangan persatuan itu menggunakan kitab-kitab dari Al-Imam As-San'ani, Bulughul Maram tuh, Subulus Salam dan Al-Autar ya. Kata beliau, sekalipun teks hadis itu mengatakan bahwa mulai sholatnya itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi Rasul membaca Bismillah dengan sir, ya, dengan tersembunyi, tidak dikumandangkan pada sholat maghrib, isya dan subuh. Atau baca Quran, kalau dijaharkan kata Bismillahnya dia tidak diterangkan atau dijaharkan ya, dijelaskan, tapi dibacanya tersembunyi. Lalu bagaimana pendapat Imam Syafi'i yang menjadi mazhab mayoritas Melayu ya? Tanah Melayu ini mayoritas mazhabnya adalah Syafi'i. Kata Imam Syafi'i,
Sekalipun teks hadis itu memulai dengan kata Alhamdulillahirrabbilalamin, tapi makna Alhamdulillah itu bukan ayat, tetapi surat Al-Fatihah. Ya? Kata Imam Syafi'i, Alhamdulillah itu bukan maknanya ayat, tetapi itu merupakan suratul Fatihah. Kata beliau, maksudnya adalah Rasulullah SAW selalu membuka sholat itu dengan membaca Fatihah. Paham ya? Kata Imam Syafi'i lagi, menurut pendapat dia, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. 7 ayat. Dan dimulai dengan ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Bismillah itu menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i merupakan ayat pertama dari suratul Fatihah. Ya. Sedangkan ayat ketujuhnya, ya, ayat ketujuhnya itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang panjang tuh, ya. Karena Imam Syafi'i memasukkan kata Bismillah itu menjadi ayat pertama suratul Fatihah. Sedangkan imam-imam yang lain tidak memasukkan kata Bismillah itu sebagai ayat pertama suratul Fatihah. Sehingga ayat ke-7 itu ayat ke-6 tuh ya dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ ayat ke-6-nya. Ayat ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya paham ya? Ini saya menerangkannya sedikit-sedikit nih karena nanti keliru Bapak. Memang banyak pendapat Pak tentang kata Bismillahirrahmanirrahim itu, apakah dia merupakan ayat pertama dari semua surat, ya? Kan hampir semua surat ada kata Bismillah kecuali surat At-Taubah, ya. Seluruh surat Al-Quran diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Saya rinci satu-satu. Kata Bismillahirrahmanirrahim memang ayat Quran, ya. Catat ini. Kata Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat Quran. Di mana bisa ditemui? Surat An-Naml ayat 30, ya. An-Naml ayat 30 itu menyatakan bahwa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman, isinya Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ayat 30. Artinya apa? Kata Bismillahirrahmanirrahim memang ayat Quran, ya. Tetapi apakah kata Bismillahirrahmanirrahim pada suratul Fatihah itu ayat Quran? Atau surat-surat lain itu ayat Quran? Ya. Imam Syafi'i lagi-lagi yang menjadi pegangan saya Pak, bahwa kata Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat Quran pada setiap surat kecuali surat At-Taubah. Memang tidak ada kata Bismillah, paham ya? Jadi kata Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat Quran pada setiap surat, bukan hanya Fatihah saja, ya. Tapi surat-surat yang lain juga Bismillah itu dimasukkan ke dalam ayat Quran. Sehingga kalau menghitung kata Bismillah pada pada setiap surah itu, sehingga jumlah ayat Quran yang tadinya cuma 6.000 berapa kita akan bertambah, ya, jumlah lebih banyak karena kata Bismillah dimasukkan ke dalam ayat. Ya, Imam Syafi'i seperti itu Pak. Sedangkan imam yang lain, ya, seperti Imam Maliki, dia tidak memasukkan kata Bismillahirrahmanirrahim itu pada setiap surah, termasuk Fatihah. Kata Imam Maliki, Bismillah bukan ayat pertama dari suratul Fatihah, juga bukan ayat-ayat pada surah-surah yang lainnya. Sehingga Imam Maliki dia tidak membaca Bismillah pada setiap Fatihah, sekalipun itu dibaca tidak. Baik sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim.
langsung alhamdulillahirabbil alamin. Paham ya? Termasuk juga Imam Hanafi sebagian, tadi Imam Maliki. Kalau Imam Maliki menempatkan kalau kita mengucapkan bismillah pada Fatihah dianggap sebuah perbuatan yang makruh. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau kita tidak membaca bismillah kalau baca Fatihah dianggap batal sholatnya. Paham ya? Kenapa? Karena bismillah merupakan ayat pertama dari suratul Fatihah. Kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi siapa saja yang tidak membaca suratul Fatihah. Ya, nggak ada sholat. Kalau kita sholat tidak baca Fatihah, maka dia tidak dianggap sebagai sholat. Sedangkan kata Imam Syafi'i, suratul Fatihah itu termasuk di dalamnya kata Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kalau kita tidak baca Bismillah pada suratul Fatihah, maka tidak dianggap itu baca Fatihah. Ada yang kurang, sehingga rakaatnya tidak sah. Ya, pegang tuh, agar kita yakin. Ya, karena pada akhirnya imam yang lain pun pada akhirnya membolehkan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara sir, secara tersembunyi, ya, tidak diterangkan, tidak dijaharkan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan ya. Kalau di YouTube itu kan banyak tuh ya imam-imam di Arab Saudi atau di Mekah, di Madinah tuh bacanya seperti itu langsung alhamdulillah. Tapi dia baca Bismillahirrahmanirrahim tersembunyi. Yang berikutnya juga kata Bismillahirrahmanirrahim itu Rasul pernah membacanya baik pada suratul Fatih maupun surat Al-Kautsar. Suatu kali Rasul baca surat Al-Kautsar itu yang 3 ayat itu, inna a'tainakal kautsar itu menambahkan kata Bismillahirrahmanirrahim secara jahar. Paham ya? Secara jelas, tidak tersembunyi, dibaca terang. Begitu juga para sahabat Nabi seperti Muawiyah, ya, sahabat Nabi itu. Dia sholat di Madinah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim pada suratul Fatih dengan terang. Ya. Lalu kata para ulama bagaimana? Ulama memberikan kebaikan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim karena itu memberitahukan sebagai pembelajaran kepada makmum bahwa ada kata Bismillahirrahmanirrahim yang perlu dihafal. Apalagi kalau misalnya jamaah makmum itu heterogen, maka penting membaca Bismillahirrahmanirrahim secara samar-samar, tidak tersembunyi tapi terdengar, agar ada persatuan ukhuwah antara yang baca Bismillah dan yang tidak baca Bismillah. Ya, yang tidak baca Bismillah merasa terakomodir kan imam bacanya pelan, Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu ya. Yang biasa pakai Bismillah juga terakomodir, imamnya baca Bismillah. Jadi inilah merupakan lambang persatuan. Lah bagi mereka yang misalnya menganggap bahwa kata Bismillah itu tidak perlu, tapi kenapa ada di Al-Quran? Ya, lah itu kata para ulama sebagai tabaruk, ya, mencari berkah, karena Bismillah kan ayat. Bahkan dalam hadis Rasul berkata, kullu amrin zibalin, ya, la tubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, ya, atau aqta, ya. Setiap perbuatan baik nih Pak, ya, perbuatan baik, perbuatan penting yang bermanfaat, yang berfaedah, yang berguna tuh, yang bermaslahat, jika tidak diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan baiknya itu sia-sia. Paham ya? Ini perbuatan baik. Kalau tidak diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, dia menjadi sia-sia, ya, tertolak, tidak berguna. Kita makan, ya, Rasul bilang samillah
kul biyaminik, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim kalau kamu makan tuh dengan tangan kanan tuh, ya. Kalau kita potong hewan, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh bismillah, Allahu akbar. Setiap perbuatan baik, ya kata orang bilang nih, jika tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dia sia-sia, Pak, tertolak. Baca Quran, nih baca Quran ya, yang kita sering baca subuh tuh, itu kan perbuatan baik, ya, bahkan ibadah. Dia akan menjadi sia-sia kalau tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Teks Quran itu hanya dimulai pada ayat yang pertama, sebelum ayat pertama saja tuh. Kecuali surat At-Taubah. Semuanya dimulai di awal itu. Kenapa ditempatkan di sana? Di samping juga untuk membimbing pembaca tuh agar mulai baca surat itu kata bismillah, juga menjadi pembeda antara surat yang satu dengan surat yang lainnya, ya. Selesai surat yang pertama, surat berikutnya di tengah-tengahnya ada kata bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh baca tuh, Pak. Enggak bacanya enggak apa-apa. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal membaca bismillah pada setiap surah termasuk Fatihah itu hukumnya sunnah. Paham ya? Baik tersembunyi maupun dijaharkan, itu hukumnya sunnah. Kalau Imam Syafi'i baca bismillah itu wajib, Pak. Kalau nggak dibaca dia batal. Tapi Imam Ahmad dia bilang baca bismillah itu hukumnya sunnah. Imam Malik baca bismillah itu hukumnya makruh. Tapi sekalipun begitu Imam Malik menyarankan agar baca saja bismillah dan mereka menjaga ukhuwah, persatuan di kalangan umat Islam. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita, ya, agar kita kemudian selamat, agar tidak ragu-ragu khawatir tentang perbedaan. Sudah bacalah bismillahirrahmanirrahim, baik sir maupun jahar. Itu jauh lebih aman, jauh lebih selamat daripada kita ragu-ragu. Baca saja bismillah. Toh nggak rugi, ini cuma satu ayat. Itu saja, lebih kurang mohon maaf. Bila bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.